semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai Magizon Page Builder. Magizon Page Builder merupakan sebuah tools yang membantu dalam melakukan penataan halaman website tanpa menyentuh code. Pada Magizon Page Builder menyediakan beberapa elemen yang dapat digunakan untuk mengisi konten pada halaman sebuah website. Magizon Page Builder sebagai sebuah fitur di Swift bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi admin dalam membuat maupun memanage konten CMS tanpa harus mempunyai keahlian coding. Pada Swift, Magizon Page Builder dapat dikonfigurasikan melalui dashboard admin. Berikut langkah-langkahnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dashboard admin, ke menu konten, elements, lalu page. Akan muncul beberapa page yang telah dibuat sebelumnya. Jika ingin melakukan perubahan pada page yang telah dibuat sebelumnya, maka pilih page yang akan dilakukan perubahan pada kolom action, klik select, lalu edit. Akan muncul halaman page yang akan dilakukan perubahan. Lakukan perubahan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, dilakukan perubahan pada page how to pay. Pada bagian konten, terdapat elemen CMS static block yang telah digunakan sebelumnya. Jika ingin melakukan perubahan pada blok yang akan digunakan, maka klik pada elemen blok yang telah digunakan. Akan muncul widget editor untuk merubah blok yang akan diganti atau dilakukan perubahan. Pada bagian blok, select blok yang akan digunakan dan lakukan perubahan yang dibutuhkan. Jika perubahan sudah selesai, maka klik save untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Klik save untuk menyimpan halaman yang telah dilakukan perubahan sebelumnya. Jika ingin membuat satu halaman website baru dan menggunakan elemen Magizon yang baru, maka klik pada Add New Page. Akan muncul halaman konfigurasi halaman baru yang akan memuat konten-konten yang akan dimasukkan pada satu halaman menggunakan elemen Magizon Page Builder. Pada bagian Enable, set Yes untuk mengaktifkan halaman yang akan dibuat dan set No jika tidak ingin mengaktifkan halaman yang akan dibuat. Pada bagian Page Title, isikan nama atau judul dari halaman yang akan dibuat. Expand pada bagian konten. Pada bagian konten terdapat konten heading. Konten heading akan memuat judul yang akan ditampilkan pada halaman website. Masukkan konten heading yang akan ditampilkan. Pada bagian konten, pada blok biru terdapat beberapa shortcut. Di antaranya Magizon, Add New Element. Ketika diklik akan menampilkan elemen-elemen yang ada pada Magizon Page Builder. Terdapat template. Template menawarkan beberapa tata letak bawaan by default oleh Magizon Page Builder yang dapat langsung digunakan. Pada preview changes, terdapat beberapa susunan atau layout kolom yang akan dapat digunakan oleh admin. Pada bagian navigator, berfungsi sebagai penunjuk di mana posisi elemen-elemen Magizon Page Builder yang telah digunakan. Pada bagian history, memuat riwayat apa saja pergantian elemen-elemen yang digunakan pada halaman website. Pada bagian shortcode, memuat kode HTML yang digunakan pada tampilan Magizon Page Builder yang dibuat. Pada bagian clear layout, berfungsi untuk menghapus elemen yang tidak diinginkan atau jika ingin mengganti dengan elemen yang lain. Pada bagian setting, memuat pengaturan custom CSS yang digunakan pada layout Magizon Page Builder. Pada drop-down responsive, memuat beberapa responsivitas layout website pada beberapa device. Kemudian terdapat shortcut full screen untuk membesarkan layar ketika melakukan edit konten. Untuk menambahkan elemen-elemen yang akan digunakan pada Magizon Page Builder pada halaman baru, maka klik pada Add New Element. Pilih pada Row. Atur tampilan layout row menjadi dua bagian. Row adalah elemen yang digunakan untuk menambahkan satu baris baru untuk suatu konten. Di dalam row dapat diisikan beberapa konten elemen yang juga terdapat pada elemen Magizon Page Builder. Layout yang digunakan dapat berubah satu atau lebih kolom yang dapat diisikan oleh beberapa elemen Magizon Page Builder. Sebagai contoh, ditambahkan elemen text block. Text block merupakan elemen yang digunakan untuk membuat sebuah blok teks dalam bentuk WYSIWYG. WYSIWYG yang tersedia sama dengan bawaan Magento, yang dapat juga dilakukan insert widget, image, maupun menulis konten dalam bentuk raw HTML. Isikan teks blok yang akan ditampilkan, lalu klik save untuk menyimpan. Pada elemen selanjutnya dilakukan penambahan pada elemen product grid. Product grid berfungsi untuk menampilkan tampilan produk dalam bentuk grid. Tampilan-tampilan produk dapat dikonfigurasikan melalui pop-up yang muncul.
muncul. Pada widget title, isikan judul yang akan ditampilkan pada front end. Pada widget description, masukkan widget deskripsi dari produk grid yang akan ditampilkan nantinya. Isikan konten description yang akan ditampilkan. Pada bagian condition, terdapat beberapa field yang harus diisi, di antaranya data source. Data source merupakan di mana data yang akan diambil dan nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya adalah order by. Order by merupakan pengelompokan tipe-tipe order yang akan digunakan. Pada total item merupakan jumlah berapa produk yang akan ditampilkan pada front end. Pada display out of stock products merupakan opsi untuk menampilkan atau tidak produk-produk yang telah out of stock. Pada bagian condition, pilih kondisi yang nantinya akan menampilkan produk-produk pada pelanggan. Sebagai contoh, kondisi yang diberikan dan nantinya produk akan ditampilkan berdasarkan kategori men, jacket, hoodies and sweatshirt, dan juga tanks. Pada bagian grid option, terdapat beberapa konfigurasi tampilan pada beberapa device, yaitu desktop, tablet landscape, tablet portrait, mobile landscape, dan juga mobile portrait. Pada grid option merupakan berapa jumlah produk yang akan ditampilkan pada masing-masing device. Pada bagian dot navigation merupakan opsi untuk menampilkan dot navigasi pada produk. Pada bagian product option terdapat beberapa opsi untuk enable atau tidak beberapa tampilan pada produk seperti nama, gambar produk, button add to cart, harga, review, maupun link komparasi. Jika semuanya sudah terkonfigurasikan, maka klik save untuk menyimpan. Selanjutnya ditambahkan elemen single image. Single image merupakan tampilan gambar tunggal yang dapat dikonfigurasikan melalui pop-up yang muncul. Sebagai contoh, dilakukan konfigurasi ketika image dilakukan hover, maka gambar akan berubah. Pilih gambar yang akan digunakan, lalu klik add selected. Masukkan judul pada bagian title. Judul ini nantinya akan ditampilkan pada front end. Pada bagian description, masukkan deskripsi dari single image yang dibuat. Pada tab style merupakan konfigurasi style yang akan digunakan, di antaranya content padding, text color, dan juga background color. Konfigurasikan sesuai dengan keinginan. Jika sudah, maka klik save pada pop-up untuk menyimpan perubahan pada single image. Selanjutnya ditambahkan text block kembali. Ulangi pembuatan text block seperti langkah pembuatan text block sebelumnya. Lalu klik save pada pop-up untuk menyimpan perubahan pada text block. Selanjutnya ditambahkan elemen Instagram feed widget. Instagram feed widget merupakan widget berfungsi untuk menampilkan produk-produk yang ada pada akun Instagram. Pada pop-up yang muncul, pada widget title isikan judul yang akan ditampilkan pada front end. Pada bagian widget description, masukkan konten deskripsi dari widget Instagram. Pada bagian title color, masukkan warna dari font yang akan ditampilkan sebagai judul. Lakukan konfigurasi sesuai keinginan. Pada tab Instagram option, pada bagian number of photos, memuat berapa jumlah foto yang akan ditampilkan pada halaman website. Pada on click action, pilih drop down, lalu pilih open magnification pop-up. Dengan open magnification pop-up, maka pop-up akan memunculkan gambar produk yang ada pada website dan juga pada feed Instagram. Link target merupakan target yang akan dibuka, maka ketika produk yang ada pada website diklik, akan muncul di jendela yang sama berupa tampilan dari produk yang ada di akun Instagram. Pada bagian gap merupakan space antara satu produk dengan produk yang lain. Pada grid option merupakan berapa jumlah produk yang akan ditampilkan di beberapa device, seperti desktop, tablet landscape, tablet portrait, mobile landscape, dan juga mobile portrait. Konfigurasikan sesuai dengan keinginan. Jika ingin menggunakan elemen ini, pastikan bahwa pemilik website telah mendapatkan APK atau Secret Number Token yang telah didaftarkan pada Facebook Developer sebelumnya. Lalu klik save pada pop-up untuk menyimpan konfigurasi Instagram feed widget. Konfigurasi tambahan yang ada pada Instagram feed widget akan ada pada video selanjutnya. Jika semua sudah dilakukan konfigurasi dan juga pengaturan pada halaman, maka klik save pada halaman website untuk menyimpan. Halaman yang telah dibuka dapat dilihat melalui front end dengan membuka halaman yang telah dibuat. Berikut merupakan contoh dari Magizone Page Builder dalam bentuk halaman website. Terima kasih.